Dan ini yang paling susah. Tapi kalau menurut saya biasa-biasa aja. Nah, saya kan di realis. Ya, realis itu kan banyak tantangan. Kalau usia seperti saya ini, untuk mencapai kesempurnaan itu mungkin nggak akan bisa. Tapi kalau dari anak-anak remaja itu bisa mencapai kesempurnaan. Nah, yang sempurna goresan itu orang menyebutnya untuk gaya zaman sekarang itu disebutnya apa namanya? Saya lupa lagi. Saking perfectnya gitu, saking perfectnya dengan gaya hiper. Oh ya, Ya kan? realis. Dari saking persisnya. Kori-kori juga ya. Cuman menurut saya itu sempurna, memang betul sempurna. Tapi karena melampaui, jadi nilai seninya hilang. Saking sempurnanya, nilai seni bisa hilang. Kenapa bisa hilang? Apa bedanya dengan foto? Oh ya. Saking sempurnanya kan, foto juga begitu. Buat apa capek-capek? Udah foto aja, yang dipajang. Itu saking perfectnya. Nah, kalau zaman sekarang orang nyebutnya hyper realis ya kan. Kalau zaman dulu tetap realis. Realis itu patokannya begini, udah itu realis. Kalau orang sesuai dengan anatomi, terus justru kalau yang apa bedanya lukisan realis biasa dan water? Apa bedanya? Lukisan biasa Ya lukisan realis biasa. dengan Realis biasa. Nah seperti itu kan realis ya, hampir hyper kan. iya. Nah sekarang, seperti inilah. Ini atau lukisan saya yang hitam putih dengan hyper, apa bedanya? Apa bedanya? Bayangkan ya, lukisan realis ini dengan yang persis foto. Kalau ini persis foto kan? Enggak terlalu gitu. Nggak terlalu kan? Tapi, nah apa bedanya dengan yang hyper? Ayo, kita diskusi aja. Apa bedanya? Ayo. Bedanya hanya satu. Kalau yang realis biasa masih kelihatan goresan-gores. Iya. Ya. Maaf. Tapi kalau yang hyper udah nggak kelihatan goresan kuasnya. Real banget. Real, seperti portret. Wajah udah pori-porinya tuh jelas. Nah, yang saya bilang tadi, buat apa coba-coba udah aja kok jangan dipandang. Sama kan? Oh. Benar? Iya, iya. Makanya saking hypernya, jadi kekuatan nilai seninya berkurang. Orang akan membedakan, persis foto, Enggak kelihatan celah. nggak kelihatan celah, itu lukisan. Jadi orang percaya dan apa benar ini lukisan? Benar ya? Iya. Ya. Apa benar ini lukisan? Kok persis foto? Nah akhirnya kan hilang. Karakter lukisannya hilang. Iya. Kenapa enggak foto aja gitu? Nah, betul kan? Kalau diremehkan dengan foto yang aslinya, nggak ada beda. Nah, makanya kalau yang hyper saking sempurnanya, akhirnya nilai seninya kurang. Orang akan ke satu, orang tidak percaya, Iya. ya, bahwa itu lukisan. Untuk yang lainnya, orang melihat itu keren banget. Akhirnya orang nyebut keren enggak titik. Ada itu baru koma. Wah keren banget, persis seperti foto. Sering banget lewat apa di TikTok gitu yang gambarnya benar-benar real gitu. Terus emang kayak oh itu mah ngeprint gitu. Akhirnya kan Malah diragukan. diragukan, kita capek-capek membentuk lukisan seperti itu.
tapi orang meragukan. Nah itulah yang saya bilang tadi, saking perfectnya jadi berkurang nilai seninya. Di samping berkurang ketidakpercayaan, tapi benar nggak sih itu lukisan? Jangan-jangan perintan kan gitu, atau memang foto kan gitu, benar nggak? Nah jadi lukisan realis biasa dengan lukisan yang perfect, yang hyper realis, bedanya cuma satu. Kalau yang biasa terlihat goresan kelas, itu udah nggak kelihatan goresan kelas, saking sempurnanya. Jadi melebihi dari rokok kretek. Kalau mau belajar akrilik itu awalnya harus belajar apa, color theory dulu atau kalau untuk tahapannya sebetulnya sih nggak jadi masalah langsung ke akrilik. Mungkin dulu pernah belajar oli pastel, rayon. ya? Nah, mungkin gradasi, teknik blending, belajar campuran warnanya antara satu oil pastel dengan oil pastel lain, Iya. dengan menghasilkan warna baru. Gak ada bedanya. Tapi kadang tuh susah gitu nyampurin si akrilik tuh. Nah itu kenapa? Ini ya, kalau kita otodidak, saya kan otodidak, ya. Kita ke Jakarta. Jadi ada jalan, yang satu naik motor, yang satu naik mobil, yang satu naik kereta, dan satu lagi naik pesawat. Mana yang paling cepat? Pesawat, Pesawat. Kedua, kereta. Ketiga, mobil. Keempat, motor. Nah kita gambarkan ya secara ini. Kalau naik pesawat, naik kereta, itu yang kuliah spesialis seni rupa. Karena dia bisa begini-begini karena ada yang bimbing, jadi lebih cepat. Tapi yang otodidak lambat nyampainya. Naik pesawat hanya beberapa menit, naik kereta beberapa jam, naik bis, mobil beberapa jam, naik motor, apalagi sepeda. Ya. Tapi ada penting, orang yang di otodidak dengan yang di akademik, perbedaannya itu kalau yang di otodidak sesuai perintah. Kata dosen buat ini, udah buat ini. Ya. Tapi yang otodidak dia berjalan sambil menikmati, Explore gitu ya. Iya, naik motor ada pemandangan indah, berhenti dulu. Dia mengagumi, mungkin difoto, mungkin dibuat scan. Ya, itu perjalanan kan. Perjalanan melintasi sungai, wah indah, berhenti lagi. Sehingga lama sampai ke Jakarta. Benar nggak? Tapi kalau yang dari akademik cepat, dia bisa begini dengan kayak ini, teknik ini, terus filosofinya, ya kan? Iya. Belajar semua. Tapi yang dari otodidak jalan merembet, tapi dia menikmati. Nah saya juga begitu, menikmati terus. Akhirnya sampai ada orang yang tadi undang saya berangkat tas satu orang. Itu di usia berapa Pak? Di tahun 2017 kemarin. Oh, 2017. Sekarang usia saya hampir 56, 59 lewat. Nanti Februari saya 60. Februari, saya juga lagi Februari. Iya. Piskes ya. Nah itu dia ngundang saya. Kebetulan saya dulu SLB. Saya bukan dari akademik dan juga bukan dari PLPB, jadi pendidikan luar biasa. Saya hanya seniman murni aja. Ditawari ada kepala sekolah, lihat pameran. Siapa ketuanya waktu itu? Kebetulan saya ketuanya. Ngobrol-ngobrol, Pak bisa nggak ngajar di SLB? Saya kan belum ada gambar bagaimana cara mengajar siswa luar biasa dengan bahasa isyarat. Akhirnya saya sanggupin karena ini sebuah tantangan kalau buat saya belajar.
belajar, ngajar sambil belajar. Ya. Ngajar ke anak SLB, saya belajar bagaimana cara komunikasi anak dengan teman-temannya, juga bagaimana cara menyampaikan teknik dan warna. Dan saya belajar dari anak bahwa warna ini isyaratnya begini, ini nih, gelap terangnya begini. Akhirnya saya membuat ibaratnya gini, bahasa seni untuk anak saya. Wah. Ya. Jadi gelap terang, gelap menuju terang. Nah, jadi si anak paham ya, gelap terang, gradasi namanya. Ya. Nah itu jadi akhirnya itu di tahun kalau nggak salah 2012 sampai sekarang. Terus sekarang Nah, sampai sekarang saya mendidik anak-anak disabilitas, bahkan anak-anak yang memiliki potensi saya bilang datang ke studio studian mana Pak? dekat belakang tahun Mutakin, SD Al Mutakin, tahu nggak jauh ke dari sini. Kurang tahu. Boleh kalau mau belajar dengan saya. Bapak free tiap hari Ya, kesana aja gitu. datang aja ke studio Opel. Kalau tahu Opel dulu sering datang ke studio, ngobrol-ngobrol dengan Opel. Nah kalau mau datang, catat nomor saya, nomor HP saya. Kalau mau belajar, Boleh deh. saya senantiasa senang menyalurkan kemampuan saya ke orang lain.